Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 10 April 2022 akan dilayani oleh Bapak Stefanus Bulu STH. Ibadah Baskara Sawah Minggu 10 April 2022 akan dilayani oleh Saudara Daniel Saingu. Ibadah Yud Ngobaries Sabtu 9 April 2022 akan dilayani oleh Ibu Erna Noviana Manuai SPD. Ibadah Wanita Sabtu 9 April 2022 akan dilayani oleh Ibu Tri Witajati. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat oleh BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat oleh BCA di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat oleh OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat oleh Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat oleh Dani di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa subscribe ya. Kami, segenap pengurus dan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis Islam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik, shalom, selamat pagi semuanya. Yang mari kita mulai ibadah di hari ini. Sebelum kita mulai bersama-sama kita berdoa. Bapa kami kembali mengucap syukur kepada-Mu pada pagi hari Tuhan. Kalau kami masing-masing diberi kesehatan, kami diberi kekuatan, kesemangat kasih-Mu, semangat penyertaan-Mu setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersatukan akan puji menyembah Engkau Tuhan. Persiapkanlah pikiran dan hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih
Haleluya. Kita sama-sama satu pujian. Engkau baik.
Dalam. Ya puji Tuhan. Saya mau bersyukur hari ini bisa bertemu jumpa lagi dengan Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau bersaksi, saya sekitar 3 tahun yang lalu sebelum pandemi, saya jalan-jalan ke mana? Ke PTC bersama adik saya. Adik saya beli keyboard untuk bosnya yang di Timika. Waktu itu saya lihat ada keyboard Yamaha DGI warna putih, yang seperti di belakang saya ini. Saya waktu itu mau beli secara kredit, pakai kredit cardnya teman saya. Tapi ternyata ketika dicoba kredit cardnya nyantol. Jadi apa namanya? Sudah dimasukkan pinnya, tapi ternyata 3 kali dicoba nyantol. Ya sudah, saya pikir nggak jadi lah. Padahal waktu itu ya saya sudah niati saya mau paruan sama bisa. Ya puji Tuhan, seiring waktu berlalu, kemarin tiba-tiba ada seorang bos yang telepon. Ya. Saya memang dapat keyboard, ya. Keyboardnya itu rencana mau saya servis, tapi tukang servisnya waktu itu lagi ada acara kedukaan, jadi nggak bisa nyervis. Keyboardnya sudah hancur, jadi apa namanya, mau coba saya servis, tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan, dan Tuhan justru memberikan keyboard yang baru. Ya. Keyboard ini yang sudah saya gambar 3 tahun yang lalu. Langsung apa namanya, bos ini bilang sudah, nggak usah diservis, beli baru aja. Ya, beli baru langsung ke tempatnya jual keyboard itu. Saya langsung milih yang tipe ini TVX 670. Saya tanya, kalau memang nggak ada yang warna putih saya nggak jadi, saya ambil yang lain. Tapi ternyata ada yang warna putih, ya. Ya. Puji Tuhan, ini berkat Tuhan, ya. Berkat Tuhan itu tidak pernah kita sangka, ya. Padahal nggak ada rencana beli keyboard baru, ternyata Tuhan kasih keyboard yang ya, keyboard yang biasa dipakai nanti untuk latihan anak-anak, ya. Latihan apa? Kakak Amin. Ya, puji Tuhan, ya. Tuhan kalau beri berkat tidak pernah kita. Tahun ini apa? Motor kita, pelayan kita, di mana? Menyatakan dari Tuhan ada di mana itu? Mazmur 147 ayat dapat dibuka. Coba kita ingat lagi. Berapa? Tuhan senang kepada orang takut akan. Kalau Tuhan senang, apa saja pasti di. Ya, amin. Siapa mau menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangan. Ya, angkat tangan yang tinggi. 141. Oh, ya? 141 ya. 147. 142 11. 147 11. Tuhan ingin percepatan saat ini, ya. Tuhan tidak mau lambat-lambat. Rencana karena saya lihat gedung gereja ini sudah penuh, ya. Kita rencana akan pindah ke gedung yang lebih besar. Amin. Siapa di sini mau berdoa untuk gedung yang lebih besar? Ini janji sama Tuhan, ya. Jangan hanya saya saja yang berdoa, ya. Tapi seluruh jemaat, ya. Seluruh jemaat yang berdoa. Amin. Siapa di sini mau berdoa untuk gedung gereja yang baru? Saya mau lihat, Tuhan mau lihat angkat tangan, ya. Ya, puji Tuhan. Saya percaya nanti karena lagi kita akan berbuat gedung gereja yang baru. Karena lebih besar, amin. Ya. Tuhan sudah kasih
Ini cuma berkat-berkat kecil. Tapi saya percaya nanti Tuhan akan memberkati kita dalam bentuk yang besar. Dan Tuhan akan memberkati seluruh jemaat GBK Kapernaum. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan itu aja saksian saya kembalikan. Shalom, jangan bosan ya saudara kalau saya saksi. Ya bersyukur ya. Ini dulu kan memang saya itu punya usaha nasi itu ya saudara. Karena pandemi berhenti total. Selama itu juga ya ada sedikit satu dua lah kesenangan gitu ya. Ya kalau ada senang saya kerjakan. Tapi ini sudah lama sekali ya saudara. Nah satu kali saya di WA dari orang auto 2000. Di situ beliau tanya lagi, tapi dalam hati saya berharap, ya Tuhan, kiranya minta lagi karena kemarin itu ada 3 tempat gitu ya saudara yang waktu itu saya isi auto 2000 Masjid Ahmad Yani sama Leo. Nah kebetulan yang tanya ini kok malah justru yang dulu nggak saya isi tapi di KR Muhammad. Saya tanya, oh saya yang dulu di Rio, tapi sekarang saya pindah di HR. Puji Tuhan ya saudara, saya berharap semoga minta lagi gitu ya. Saya berdoa, tapi biar lagi nggak yang jadi gitu. Nunggu berapa hari, kan cuma istilahnya beliau ini cuma tanya dulu. Ya sudah, cuma saya konfirmasi. Berapa hari kemudian beliau telepon WA lagi ngasih tahu untuk list harga. Akhirnya saya kasih harga. Puji Tuhan, beliau mau lagi minta, tapi ya masih ada tapinya ya saudara. Karena dulu kan setiap hari, tapi ini masih hari Senin aja ya Bu, 20 bungkus. Saya pikir gini, ya Tuhan ini mungkin awal gitu ya, awal lagi saya mulai. Saya bilang iya saya terima gitu kan. Baik, mulai kapan ya Ibu kalau bisa tanggal 4 ya. Jadi 1 minggu 1 kali gitu kan. Oh iya baik. Begitu deal, saya langsung WA. Saya punya kurir dulu ya saudara. Saya tanya masih kirim-kirim apa gimana. Oh iya. Nah saya taruh lagi langsung dianya mau. Ini puji Tuhan, oh iya aku mau gitu. Ya wes. Nah setelah berapa menit ibu ini WA lagi hari Jumat juga, tapi 15 bungkus. Puji Tuhan, saya bilang gitu ya saudara. Saya WA lagi kurir sama Jumat gitu ya, sama kurir saya. Puji Tuhan, semoga nanti auto yang lain bisa mengikuti. Iya, saya juga berharap begitu ya saudara. Nah, kalau kita tetap istilahnya berharap gitu ya saudara sama Tuhan dan tetap berusaha, pasti Tuhan buka jalan lagi. Kemarin ya sempat saya tuh gini, ya Tuhan berandai-andai gitu ya saudara. Ya Tuhan, kalau kemarin itu nggak ada pandemi, mungkin cicilan saya ini sudah lunas, mungkin yang ini juga sudah lunas. Tapi sekalipun begitu ya saudara, kalau masa pandemi, kalau kita itu masih dikasih Tuhan, kita masih bisa makan dengan enak, bisa tidur dengan enak, bahkan masih bisa membayar biling-biling yang lain, itu juga saya percaya penyertaan Tuhan ya saudara. Apapun Tuhan cukupkan gitu ya saudara. Saya rubah kemarin, oh iya sih Tuhan, kok berandai-andai. Hari ini pun loh, Tuhan tetap pelihara kita ya saudara. Tuhan tetap pelihara kami. Masih bisa makan, masih bisa membayar ini itu karena kemurahan Tuhan ya saudara. Yang terpenting kita tetap mau berusaha, kerjakan apa bagian kita. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti lancarkan semuanya. Terima kasih, sekian kesaksian dari saya. Kiranya memberkati.
Ya, mari kita dengarkan firman Tuhan, suruh kita mendengar firman Tuhan. Mari siapkan hadirat kita. Mari kita tutup bersyukur. Manis kau. Terkasih bagimu.
kami satu persatu ya Bapa. Setiap kerinduan kami, setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menjawab dan menolong setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mari Engkau berfirman bagi setiap kami ya Bapa. Engkau singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Kami perlu campur tangan-Mu, kami perlu hikmat-Mu senantiasa ya Bapa. Beri kami pada telinga seorang murid, sehingga firman yang akan disampaikan menjadi kekuatan, menjadi jawaban bagi setiap kami. Kami siap mendengar firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Ya, shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar. Ya, setiap kita diberikan waktu yang sama, baik itu orang Kristen maupun juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Waktunya sama, 24 jam. Bukan karena kita orang Kristen lalu kita spesial, kita di waktu lebih banyak, tidak. Semuanya sama. Tapi bedanya kita, apakah kita sudah mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk selalu menyukakan Tuhan, untuk selalu menyenangkan Tuhan, untuk selalu dekat pada Tuhan. Itu bedanya. Mungkin orang dunia waktunya hanya digunakan dengan banyak hal yang selalu yang tidak baik, melakukan yang tidak baik. Tapi kita orang-orang yang percaya pada Tuhan, Tuhan mau ada perbedaan. Waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita harus digunakan senantiasa untuk memuliakan Allah kita, Juru Selamat kita. Mungkin ya dulu waktu saya jadi contoh ya sama suami saya dibanding yang lain. Saya dulu waktu pacaran ya sama suami saya yang paling ganteng ini, tidak ada duanya, kan cuma satu. Dulu menurut waktu kapan ya saya diapel ya, jam berapa ya saya diapel, dihitung waktunya. Atau mungkin yang sekolah dihitung waktunya. Oh, besok jadwalnya matematika, mati aku, susah banget matematika. Seringkali kita menghitung-hitung waktu. Mungkin ya kita yang bekerja, wah besok hari Senin harus bekerja loh, kita harus bekerja. Seringkali kita menghitung-hitung waktu. Tapi itu hanya inginkan dalam hidup kita. Kita juga menghitung-hitung waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan buka bersama-sama Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Jadi dikatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya ulang kembali, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau saya balik ya, kalau kita ingin bijaksana di dalam Tuhan, kita harus menghitung hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena hari-hari ini singkat, hari
hari-hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Contohnya dulu ya, kita mungkin merancangkan sesuatu yang besar, tapi kenyataannya kena pandemi, akhirnya buyar semuanya. Kita mungkin merancangkan segala sesuatu waktu-waktu yang sudah kita rancangkan, tapi gagal semuanya karena pandemi. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan bilang sini katakan, engkau akan belajar menghitung hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Sekarang mengapa harus menghitung hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Sini katakan yang pertama yaitu supaya kita bijaksana, tidak menggunakan waktu kita dengan sia-sia. Seperti dikatakan, hidup ini adalah kesempatan, itu waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan pernah kita sia-siakan kesempatan waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kerja dengan sungguh-sungguh, yang sekolah dengan sungguh-sungguh. Itu waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Artinya apa? Bijaksana itu, yaitu kita, Tuhan ingin supaya kita membuat pilihan yang benar dan waktu yang tepat kalau kita menghitung hari-hari supaya bijaksana. Supaya pilihan kita tepat pada sasaran, tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, tapi tepat seperti yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Biarlah kita mau belajar menghitung hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari Senin, hari Selasa, semua hari Tuhan jadikan semua indah. Tapi manusia seringkali membuat perbedaan. Wah, hari Jumat hari yang tidak baik, hari Selasa hari yang tidak baik, hari Kamis hari yang tidak baik. Manusia merancangkan sesuatu, padahal Tuhan mengatakan semua hari baik karena Tuhan menciptakan. Sekarang berikutnya yang kedua apa? Yang pertama, supaya kita lebih bijaksana kalau menghitung hari-hari yang kita terima daripada Tuhan. Yang kedua yaitu supaya kita sadar bahwa hidup ini singkat. Supaya kita sadar bahwa hidup ini singkat. Kita tidak tahu seringkali ya, wah aku masih muda, aku gak mungkin mati dulu karena aku masih muda, aku masih kuat. Dan seringkali kita mendengar bahwa masih muda udah dipanggil Tuhan, masih bayi dipanggil oleh Tuhan, masih umurnya masih kuat-kuatnya dipanggil oleh Tuhan. Makanya Tuhan inginkan supaya kita belajar menghitung hari-hari. Walaupun kita masih muda mungkin ya, kita belajar menghitung hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Lakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Lakukan waktu-waktu untuk selalu menyukakan hati Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan kita buang dengan sia-sia waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Waktu berdoa, waktu memuji Tuhan, waktu kita mungkin bekerja. Ada waktu-waktu yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, bahwa dengan waktu yang Tuhan berikan pada kita, supaya kita sadar bahwa waktu ini singkat, sangat singkat ya. Seperti kalau kita mendengar ya, banyak hal yang terjadi karena waktu-waktu yang sia-sia, waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan sia-sia. Gunakan waktu yang singkat ini untuk selalu
menyenangkan hati Tuhan. Berikutnya yang keempat, supaya mengingat kasih-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Jangan pernah lupakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah diberikan kesehatan, kita sudah diberikan kekuatan, kita sudah bangun pagi, kita buka mata, itu kasih Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa berjalan, kita bisa bicara, kita bisa melakukan segala aktivitas, semuanya karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah belajar menghitung hari-hari untuk selalu mengingat akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita akan buka ya, Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Mazmur 103 ayat 2 dan 3. 103 ayat 2 dan 3. Ya. Jadi katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang selalu memperhatikan hidup kita. Sekecil apapun dia memperhatikan dalam hidup kita. Kita mau belajar bahwa jangan pernah lupakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan yang setiap hari kita alami dalam hidup kita, jangan pernah kita lupakan dalam hidup kita. Ya, kita tahu bahwa Dialah sumber satu-satunya pertolongan. Namanya sumber itu tidak akan pernah kering. Sumber itu selalu mengalir. Sumber itu selalu ada kesegaran dalam hidup kita. Kita akan buka ya, Mazmur 124 ayat 8. Mazmur 124 ayat 8. Mazmur 124 ayat 8. Ya, ini dikatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berarti hanya Dialah satu-satunya pertolongan kita, sumber pertolongan kita dalam hidup kita. Dialah menjadikan langit dan bumi. Biarlah kita selalu mengingat akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin semuanya pernah mengalami pertolongan Tuhan. Saya yakin semuanya mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi pernahkah kita menghitung pertolongan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita? Pernahkah kita menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Pernahkah kita menghitung-hitung segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Mungkin kita biasa, itu hanya biasa saja. Tapi hari ini Tuhan inginkan biarlah kita menghitung segala pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Hari ini kita mau belajar, saya juga belajar, kita semuanya belajar untuk selalu menghitung-hitung segala berkat Tuhan, menghitung-hitung pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita menganggap
waktu biasa saja. Ya, puji Tuhan. Biarlah kita hari ini selalu mengingat akan pertolongan dalam hidup kita. Atau sebaliknya, kita ya banyak orang yang mungkin protes pada Tuhan, ngomel pada Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah datang ke gereja, aku sudah setia memberi persembahan bagi Tuhan, tapi jawaban Tuhan tak sesuai dengan kenyataanku. Seringkali kita protes pada Tuhan. Tapi hari ini apapun pertolongan yang kita terima dalam hidup kita, bila kita selalu belajar untuk bersyukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan, belajar menghitung segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena jawaban yang kita terima itu pasti yang terbaik yang kita terima dalam hidup kita. Saya yakin jawaban mungkin kita ingin jawaban A, tapi Tuhan beri jawaban B. Itulah jawaban yang terbaik dalam hidup kita. Jangan kita selalu, seringkali banyak yang benar, tapi sini nggak ada, di luar sana banyak yang protes pada Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar untuk selalu berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Pertolongan mungkin kecil, sedang, besar, untuk selalu menghitung semuanya. Karena itu datangnya dari tempat yang maha tinggi, datangnya dari Allah kita. Bila kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah kita komplain lagi kepada Tuhan, ya. Sekarang satu hal yang inginkan dalam hidup kita, biarlah kita selalu bersyukur dan berterima kasih buat segala apapun yang kita terima, jawaban doa apapun yang tidak sesuai dengan kenyataan, untuk selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Pernahkah kita hari-hari ini mengingat akan kasih Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan segala apa yang sudah kita terima dalam hidup kita? Kita bangun pagi, kita bisa bernafas, itu pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan kalau kita lihat di rumah sakit, ya, bayar oksigen itu berapa? Oksigen yang ini gratis dan diberikan pada kita. Bila kita selalu berterima kasih, jangan kita sampai mendua hati kepada Tuhan. Orang mendua hati itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati itu pasti ada ketakutan dalam hidupnya. Contohnya misalnya saya dengan suami saya aja misalnya ada pil, kira-kira suami saya bagaimana? Sakitnya di mana-mana sakitnya. Demikian juga Tuhan tidak mau dinomor duakan. Tuhan tidak mau kasarannya dimadu. Dialah hanya kita belajar satu-satunya, tidak ada yang lain. Tuhan, hari ini kita mau belajar menghitung-hitung segala kebaikan Tuhan, menghitung-hitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita pernah komplain, jangan kita pernah marah kepada Tuhan, jangan pernah kita mungkin protes kepada Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar untuk selalu menghitung-hitung segala kebaikan Tuhan, menghitung berkat Tuhan, menghitung segala apapun yang kita terima dalam hidup kita. Besar kecil, kita sehat hari ini, semua karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar menghitung-hitung. Kita dari Ibu Umi dikatakan bahwa kesaksiannya, bersyukur saat pandemi ini Tuhan mencurahkan berkat. Dia menghitung berkat Tuhan yang tak terduga, apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang gak timbul dalam pikiran kita, dari hati kita, dari mata semuanya, Tuhan sediakan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, karena Tuhan ingin semuanya kita beroleh
damai sejahtera berkat Tuhan yang melimpah bagi setiap kita. Tapi manusia seringkali membatasi kuasa Tuhan, membatasi pertolongan Tuhan. Gak mungkin itu, mustahil itu. Tapi bagi Tuhan, kalau kita berserah pada Tuhan, apapun saya yakin pasti semuanya terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, Tuhan, hari ini kembali kita ingatkan untuk selalu menghitung hari-hari supaya kita lebih bijaksana lagi, lebih hati-hati lagi menggunakan waktu. Kita katakan pujian yang lama, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar pada kami Tuhan, namanya belajar tuh gak ada habisnya. Ajar kami Tuhan untuk selalu belajar dan belajar dan belajar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan, hari ini kita mau belajar untuk selalu bersyukur, untuk berterima kasih buat segala apapun waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, amin. Untuk pemain musik, kita naikkan pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Saudara Michelle,
Biarlah kami boleh selalu dekat pada Engkau Bapa apapun yang terjadi Tuhan. Biarlah waktu yang Engkau sudah berikan buat kami Tuhan, kami tidak akan pernah menyia-nyiakan Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dari hari ke hari Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Bapa termaterai dalam hati pikiran kami Tuhan. Biarlah kami dapat mempersiapkan hidup kami Tuhan untuk menjadi lebih baik dan menghargai waktu pemberian-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Biasanya tiap minggu pertama ada ibadah perjamuan kudus, tapi karena bulan ini karena ada Jumat Agung, maka nanti perjamuan kudusnya akan dilaksanakan pada hari Jumat Agung. Ya, puji Tuhan, saya mau tambahkan sedikit untuk firman Tuhan yang disampaikan tadi. Ya, masih setengah 12, saya tambah setengah jam lagi. Jadi apa namanya? Ya, supaya pas jam 12 ya. Jadi mengingat kebaikan Tuhan, menghitung hari-hari kita. Bagaimana cara kita menghitung hari? Ada lagu dulu, zaman dulu ya, zamannya saya masih muda, menghitung hari. Lagunya siapa itu? Chris Dayanti ya, menghitung hari. Tapi Bu, ini sana ya? Chris Dayanti. Ya nggak apa-apa, kan aku kakak. Ya, menghitung hari. Saya kira menghitung hari seperti itu, ternyata bukan. Atau seperti orang dalam penjara menghitung hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus. Ternyata bukan seperti itu. Saya punya kebiasaan sampai sekarang tetap saya lakukan, yaitu saya menghitung berkat Tuhan. Ya. Setiap kali saya dapat berkat pasti saya catat. Ya. Saya suka mencatat, ya. Mencatat segala sesuatu. Jadi hari ini umpamanya ya saya dapat kiriman dari Putri kue gembong umpamanya ya, kue gembong. Saya catat hari ini saya dapat kue gembong dari kemudian dari siapa? Dari Markus, umpamanya saya diajak makan ayam goreng, saya tulis hari ini makan ayam goreng sama Markus. Itu saya tetap lakukan sampai sekarang. Ya, saya diajak makan kemana saya catat. Saya dapat permen dari Jumio, saya catat. Ya, dapat permen hari ini, dapat permen dari Jumio, saya catat. Karena semua berkat Tuhan. Saya belajar tidak mengingat kesalahan orang lain, tapi saya belajar untuk menghitung berkat. Itu yang membuat saya tetap kuat sampai saat ini ya. Berkat sekecil apapun kalau kita terima dengan syukur maka akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mungkin ini bisa ditiru ya, supaya nggak mikir yang aneh-aneh ya. Ya berkat Tuhan kita terima, kita catat ya. Itu aja. Saya tambahan dari saya nggak sampai setengah jam ya, setengah menit. Ya puji Tuhan. Nanti setelah ibadah, nanti para pengurus minta untuk rapat sebentar, untuk rapat Jumat Agung dan Paskah. Ya, mari kita sama-sama berdiri. Warna belum selesai. Dan sudah nggak apa-apa. Kita pakai berdiri aja. Ya. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah raya pada siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang sudah kami terima sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai pada kami. Memberkati yang kami sudah melayani.
pada saat ini. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman. Kau berkati Rabi Gembala dengan kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan-Mu dalam kehidupan. Kau berkati Tuhan Yesus ofisial yang sudah memimpin ofisial. Kau berkati Rabi ofisial Tuhan Yesus berkati dalam kuliahnya, dalam kesehatannya, pelayanan berkati Rabi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati yang bisa memainkan musik. Tuhan Yesus buat Tuhan Yesus Bima berkati dalam sekolahnya, kesehatan, Kau berkati dalam pelayanannya, Tuhan berkati dunia Tuhan Yesus dalam usaha pekerjaan dan kesehatannya, rumah tangganya bersama dengan Kau berkati, Kau berkati juga Depot dan Pak Rabi anakmu, berkati dalam sekolahnya, kesehatan dan keselamatan. Kau berkati Andreas yang sudah melayani sebagai single, Kau berkati dalam pekerjaan, kesehatan dan pelayanan. Kau berkati Tuhan Yesus anak mukanya dan putri yang sudah melayani di bagian LCD. Kau berkati dalam sekolah mereka, kehidupan kesehatan dan daripada Kau jaga lindungi dimanapun mereka berada. Berkati pelayan mereka, Kau berkati juga Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kolektan Erni dan Santi. Kau berkati dalam kuliah mereka, berkhidmat kesehatan dan daripada Kau berkati pelayan mereka, kesehatan, kekuatan, penjaga, perlindungan. Kau berkati juga Pak Hendro yang sudah melayani di bagian Tuhan Yesus mixer, sound system. Kau berkati dalam usaha kesampean, kesehatan, rumah tangga dan bersama dengan Tri. Tuhan Yesus berkati Tuhan pakai ulang yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang saat ini sedang sakit. Tuhan, untuk Ibu Esther, Kau jamah pulihkan Tuhan, tangannya penuh kuasa, sakit menjamah, bilu-bilu memulihkan dan menyembuhkan Ibu Esther. Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit apapun sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan kolektor, diakonia, membagikan berkat memberikan kali-kali. Kau tutup bungkus, kami tutup kuasa dalam, tutup bungkus di keluarga, kesehatan, atau benda dan lain kami. Dapat salam malapaya, serahkan kepada penyakit orang jahat, dan serahkan kuasa serangan kuasa kegelapan, dan segala macam siksa dan senang kali panas kegelapan. Masalah wabah corona, bayar, menular dan matikan nomor kejauhan. Baiklah Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang makan kesehatan, berkat damai sejahtera, dan kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan Yesus untuk ibadah rumah takung dan pasca dalam tangan-Mu, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan, jauhkan dari salah halangan rintangan, dari salah wabah penyakit, dari salah bencana, dari salah Tuhan, hal yang sampai dari salah orang dan jahat. Maka Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik, semuanya hanya pemulihan kebesaran. Mari kita terima berkat Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, sebagai yang menyertai kami